Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Selamat pagi, semangat. Saya akan mengupdate satu berita yang ringan ya, tapi ini memberikan banyak pembelajaran sesungguhnya. Bagaimana berkomunikasi atau bagaimana belajar dari komunikator-komunikator istana yang menurut penilaian saya, mohon maaf ya, gagal dalam merebut kepercayaan publik. Kecuali captive marketnya ya, captive marketnya itu ya orang yang sudah cinta dengan katakanlah Presiden Jokowi misalnya, ya mau diomongin apapun pokoknya uh, he is the best ya. Dan memang kita harapkan setiap presiden adalah presiden yang terbaik di zamannya. Dan tentu diharapkan lebih baik dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Tetapi bukan berarti presiden tersebut tanpa kritik. Tidak ada kelemahan yang bisa kita analisis misalnya. Nah, rupanya analisis saya mengenai Jokowi pindah sholat id dari Jakarta ke Jogja itu sudah membuat panas paling tidak dua punggawa istana, dua komunikator istana yang selama ini sering sekali menggunakan narasi atau verbal serangan verbal terhadap siapapun yang mengkritik Presiden Jokowi dengan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak menggambarkan intelektualitas, hanya menggambarkan perilaku preman jalanan ya. Tapi sekali lagi mohon maaf ya, ini istilah saja dalam tanda kutip tentunya. Karena saya menganggap kasihan Presiden Jokowinya kalau dikelilingi dengan komunikator-komunikator yang buruk. Tapi belum tentu juga saya benar. Makanya saya katakan tidak ada yang namanya kebenaran mutlak. Kita bisa testing the water misalnya terhadap publik yang lebih netral misalnya. Publik yang lebih mau berpikir secara akal sehat. Karena susahnya komunikator istana itu tidak pernah mau berpikir dari sisi analisis. Hanya mau melakukan kekerasan verbal saja ya, ngatain gitu kira-kira begitu. Nah, ini sebagai contoh misalnya fajar.co.id yang ingin saya bacakan dan analisis ya. Refli Harun bilang Jokowi takut kalah pamor dari Anies. Ngabalin sebut masih sakit hati. Ruhut .2 dendam ke Sumat. Insya Allah tidak ya. Tetapi saya katakan menganalisis itu memang ngeri-ngeri sedap. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tidak ada mutlak benar, tidak ada mutlak salah. Tetapi apakah rasionalitas itu bisa diterima? Makanya kemudian kita serahkan kepada publik ya. Siapa di antara saya misalnya dan Ngabalin atau Ruhut Sitompul yang bisa lebih dipercaya dalam konteks misalnya tema yang kita sedang perdebatkan. Nah, bisa disurvei ya kan. Kalau saya kalah ya saya akan akui, tetapi kalau mereka kalah itu menunjukkan bahwa istana sering gagal dalam berkomunikasi dengan rakyat. Tadinya mau bermaksud membela bosnya, malah justru membuat nama dan citra bosnya itu tambah buruk. Padahal dia adalah President of Republic of Indonesia. Jadi presiden kita semua sesungguhnya. Coba kita bacakan ya bagaimana saya mengalami kekerasan verbal oleh dua orang ini ya. Satu Ngabalin dan dua Ruhut Sitompul ya. Yang tidak menanggapi substansi analisis yang saya sampaikan. Tetapi as usual ya, itu lagi, lu lagi, itu lagi ya. Coba kita lihat ya. Fajar.co.id, oh ya untuk Ngabalin ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Karena ini dalam suasana lebaran juga. Fajar.co.id Jakarta, pernyataan pengamat politik Refli Harun yang menyebut Presiden Joko Widodo takut kalah pamor dari Gubernur Anies Baswedan langsung ditanggapi tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin dan politikus PDIP Ruhut Sitompul ya. Ini Ruhut Sitompul nggak pernah ngomong ya ketika PDIP dan
siapa bosnya LBP ya, itu sedang berseteru. Saya pengen tahu pendapat dia seperti apa ya. Apakah lebih berat kepada ketua umum partainya, apakah lebih berat kepada junjungannya ya, saya tidak tahu ya. Oke. Ngabalin menyebut kalau Refli Harun sedang sakit hati. Insya Allah tidak ya. Alhamdulillah ya. Dalam akun Twitternya, Ngabalin juga menyebut kalau Refli Harun adalah pakar hukum bersumbu pendek. Alhamdulillah ya. Kemudian rupanya kawan ini sakit hati banget. Ketahuilah wahai sang profesor, tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya. Tidak ada yang dapat menghancurkan seseorang kecuali pola pikirnya. Yalah pola pikirnya Ngabalin menghancurkan reputasinya sendiri ya. Bagaimana mungkin ada pakar hukum seperti kamu bersumbu pendek atau small and low mindset, tulisnya di akun ya. This is the question for public ya. Anda mau percaya Ngabalin atau percaya Refli Harun ya, sambil memasang tangkapan layar Refli Harun. Hal yang sama diungkapkan Ruhut Sitompul. Menurutnya, Refli Harun masih menyimpan dendam usai dicopot sebagai komisaris BUMN. Alhamdulillah. Beginilah analisis lagi-lagi kadrun yang sakit hati 2 kali gagal jadi komisaris utama perusahaan BUMN. Dipecat karena tidak tahu kerja, dendam kesumat, membandingkan presiden dengan gak benar, yang bilang gak benar yang semua rakyat Indonesia tercinta merasakan keberhasilan gubernur sebelum menjadi presiden RI ke-7 merdeka, ungkapnya. Susah juga ya kalau mengatakan bahwa Presiden Jokowi berhasil sebagai gubernur DKI. Kenapa? Karena dia hanya menjabat selama 2 tahun. Jadi sebenarnya belum ada penilaian yang fair apakah berhasil atau gagal sesungguhnya. Tapi barangkali saja ada proyek yang diinisiasi ya, seperti MRT misalnya. Tetapi sekali lagi, rentang masa jabatan Presiden Jokowi itu terlalu singkat, terlalu pendek sebagai gubernur. Dia dipilih, diangkat Oktober 2012, kemudian pada Oktober 2014 dia diangkat sebagai presiden. Rentang 2 tahun. Tapi jangan lupa Sobat Era sekalian, karena pencalonan itu sudah dilakukan setahun, bahkan 1,5 tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya tidak efektif masa pemerintahannya ya. Jadi kalau dikatakan berhasil agak, this is a question ya, masih pertanyaan ya. Oke. Sebelumnya Refli menyoroti keputusan Jokowi yang melakukan sholat Idul Fitri di Gedung Agung Yogyakarta ketimbang di Masjid Istiqlal Jakarta. Sementara di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium yang diikuti oleh ribuan warga Jabodetabek. Ya. Refli Harun tidak tahu pasti alasan Jokowi memilih Yogyakarta, ya jelas saja. Karena even ya presiden bicara secara formal kepada seseorang, alasan saya begini, itu tetap alasan formal ya, tetapi alasan yang sesungguhnya hanya dirinya dan Tuhan yang tahu alasan yang sesungguhnya. Atau kalau dia berkomunikasi dengan penasehat politiknya, entah siapa whoever, hanya orang itu yang juga tahu ya, untuk memutuskan akhirnya memilih sholat Id di Yogyakarta. Kemudian sebab biasanya presiden selalu menggelar sholat lebaran berjamaah di Istiqlal Jakarta. Namun Refli akui punya analisis politik tersendiri di balik sikap Jokowi tersebut. Kita tidak tahu ada cara apa presiden sholat di Yogyakarta. Tetapi bacaan saya belum tentu benar ya. Jadi saya juga bilang belum tentu benar. Juga karena namanya analisis politik itu tidak ada benar, tidak ada salah. Tetapi bisa diterima secara rasional. Kata Refli di channel YouTube pribadinya dikutip Rabu 4 Mei 2022. Bisa ditonton lagi ya Sobat Era sekalian. Yang judulnya adalah
eh, rakyat kecewa Jokowi tidak sholat di Jakarta, takut kalah bersaing ya. Saya katakan itu pun dalam tanda tanya ya, dalam sebuah analisis. Ini warga judul persisnya, karena kita tidak ada komputer seperti biasanya, ini langsung ya, live dengan handphone saja. Warga kecewa Jokowi sholat id di Jogja, takut kesaing JIS, tanda tanya. Jadi sahabat era sekalian, dalam memberikan analisis ya, saya menyebut 3 faktor. Kenapa kemudian Presiden Jokowi tidak terlalu percaya diri untuk menggelar sholat di Istiqlal. Karena begini, kita tidak bisa membohongi ya, ada yang namanya magnet ketika kejadian sholat id tersebut. Magnet tersebut bernama Jakarta International Stadium. Dan orang lebih akan mencurahkan perhatian ke JIS. Yang saya katakan dengan paling tidak 2 alasan dan tambah alasan Presiden Jokowi nanti. Satu alasannya adalah Jakarta International Stadium ini adalah stadion yang baru yang dibangga-banggakan oleh Gubernur Anies Baswedan. Nah, tentu orang ingin tahu seperti apa sih JIS itu, Jakarta International Stadium itu. Saya mendengar misalnya penilaian, ada yang kagum, ada juga yang mengkritik. Seperti misalnya penyandang cacat pernah mengkritik karena ada bagian-bagian tertentu yang justru tidak tidak terlalu friendly bagi penyandang cacat misalnya. Nanti dicek lagi dengan penyandang cacatnya misalnya. Tapi intinya in general, stadion itu adalah stadion yang membuat warga ingin tahu. Satu ya, sehingga antusias datang. Yang kedua adalah faktor Anies Baswedan yang digadang-gadang sebagai calon presiden. Karena dia dianggap sebagai calon presiden yang di luar arus istana, ya tidak seperti Ganjar ya, yang dianggap bagian dari istana, atau Ridwan Kamil yang tidak menggambarkan sebuah perlawanan terhadap rezim yang ada, atau Sandiaga Uno yang sudah masuk juga dalam rezim, maka tentu relawan Anies jauh akan lebih militan karena mereka sedang mengalami dalam tanda kutip posisi yang tidak sedang berkuasa, walaupun Anies berkuasa sesungguhnya sebagai gubernur, tapi dalam fora nasional dia bukan orang yang dianggap part of the government ya, the central government. Nah, karena itulah biasanya militansi jauh lebih tinggi dibandingkan pengikut orang yang sudah berkuasa, apalagi untuk periode kedua. Nah, Presiden Jokowi sendiri saya katakan dalam periode keduanya itu mengalami tren menurun, ya kan, dengan banyak hal. Ada COVID, ada pelambatan ekonomi, ya, ada utang luar negeri dan lain sebagainya. Ada kegagalan pembangunan infrastruktur, ada masalah IKN yang seperti dipaksakan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ini membentuk sebuah objektivitas. Jangan lupa, warga Jakarta adalah warga yang rasional, ya, jauh lebih rasional dibandingkan dengan warga lainnya karena memang tingkat pendidikan dan juga tingkat literasi ya yang jauh lebih baik tentunya dibandingkan daerah lain karena akses informasi yang jauh lebih mudah. Theoretically begitu, on the paper seperti itu. Jadi Jakarta memang akan menjadi sebuah barometer dari akal sehat, ya seperti itu. Sehingga kalau saya mengatakan kalau Presiden Jokowi takut kalah pamor, itu bukan berarti karena saya sakit hati, enggak ya. Atau karena saya dendam kesuara, enggak. Saya sedang melakukan sebuah analisis terhadap sebuah pertanyaan besar, a big question. Why pada saat-saat terakhir Presiden Jokowi kok akhirnya menggeser sholat idnya kepada di Yogyakarta. Nah, orang yang memperhatikan politik simbol, memperhatikan politik Indonesia, itu pasti akan tertarik menganalisis hal-hal seperti ini. Kelihatan remeh, tapi justru menunjukkan bahwa ada perang simbol di sana. Ada peperangan yang sedang dijalankan, walaupun tidak dikatakan. Anies ingin membuktikan bahwa dia adalah sosok populer, sosok yang bisa attract
ribuan orang, ya kan? Tapi jangan lupa, yang paling hebat justru Habib Rizik ya, yang mampu mengumpulkan orang hampir jutaan untuk menyambutnya. Itu belum ada yang mengalahkan rasanya. Jadi sobat era sekalian, ini adalah hal yang biasa saja. Nah, apalagi pilihannya Yogyakarta. Oke? Kenapa Yogyakarta misalnya? Dan kenapa sholatnya itu di Gedung Agung ya? Di Istana Presiden misalnya. Dengan sedikit massa misalnya. Sederhana. Kalau ke Istana Bogor terlalu dekat dengan Jakarta. Kalau di Cipanas, ada nggak ya? Juga terlalu dekat. Kalau di Tampak Siring terlalu jauh dan lucu. Ya kan? Kalau memilih sholat id di Bali kemudian. Maka yang paling punya dan masuk akal dari sisi protokoler dan lain sebagainya adalah Istana Yogyakarta. Istana Presiden Yogyakarta. Padahal kalau mau, Presiden pulang saja ke Solo. Kan pilihannya biasanya kita kalau berlebaran itu dua saja. Kalau tidak di tempat kita stay, ya itu kita pulang kampung dengan alasan apapun. Nah, Presiden Jokowi barangkali tidak punya alasan ke Solo karena tidak ada lagi keramat seperti lagu saya mengatakan pulang ya kan. Walaupun saya katakan kami bersedih karena tidak ada lagi keramat yang menanti, ya saya tetap pulang ke Palembang. Karena inilah di mana setelah 2 tahun akhirnya kita bisa mudik lagi. Makanya saya bikin lagu judulnya Ayo Mudik. Ayo kita mudik, ya kan? Ayo kita mudik, lupakanlah lara di hati ini. Song-song semangat baru, handai tolan menanti di sana. Ayo kita mudik, lupakanlah saja pandemi. Jangan lagi bersedih, hidup kita lakoni. Kan begitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kemudian ya membentuk sebuah analisis dan kesimpulan yang membuat kemudian seperti biasa Ngabalin dan Ruhut Sitompul ngamuk dia ya. Panas ya ke saya, langsung bikin tweet ya. Dan saya tidak perlu membalas tweetnya, cukup saya ya mengatakan hal-hal rasional seperti ini saja. Itu satu bagian. Nah, bagian lain Sobat Era sekalian yang juga ingin saya share adalah soal yang terkait dengan gaya komunikasi. Apakah gaya komunikasi seperti ini adalah gaya komunikasi yang dikehendaki oleh misalnya Presiden Jokowi? Saya nggak yakin ya. Artinya setiap orang yang menganalisis, mengkritik Presiden Jokowi, lalu kemudian munculnya adalah kekerasan verbal ya. Kekerasan verbal yang menurut saya harusnya tidak begitu ya. Tetapi it's okay, untungnya dihadapi orang kayak saya ya. Saya kan sudah mengatakan, Anda boleh mengatakan apa saja tentang saya, yang penting 3 hal saja. Tidak mengkriminalkan, ya kan? Tapi siapa yang mau dikriminalkan? Yang kedua, tidak menyentuh properti saya, tidak merusak properti saya, dan tidak menyentuh badannya saya. Itu saja. Kalau cuma kekerasan verbal, insya Allah mengurangi dosa. Misalnya begini ya, kekerasan verbal yang dilakukan adalah dengan bukan menjawab analisis saya, tapi justru ngatahin ya tadi ya. Ali Mukhtar Ngabalin ya, ada tweetnya ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ada tweetnya, nah gitu ya, nah, gitu. Rupanya kawan ini sakit hati banget. Ketahuilah wahai sang profesor, tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya. Tidak ada yang dapat menghancurkan seseorang kecuali pola pikirnya. I agree with you, saya setuju ya. Dan barangkali saya tidak tahu yang hancur pola pikir saya atau pola pikir Ngabalin ya. Bagaimana mungkin ada pakar hukum seperti kamu bersumbu pendek atau small and low mindset ya. Padahal orang tertarik dengan politik simbol seperti ini. Ruhut Sitompul, beginilah analisis kadrun yang sakit hati. 2 kali gagal jadi komisaris utama, perusahaan BUMN dipecat karena tidak tahu kerja. Dendam kesumat membandingkan presiden dengan gak bener yang semua rakyat Indonesia tercinta
merasakan keberhasilan gubernur sebelum menjadi Presiden RI ke-7 merdeka. Ya. Jadi kalau misalnya Sobat Era sekalian melihat bagaimana kritik Ruhut Sitompul dan Ali Ngabalin, kritiknya itu-itu aja. Seputaran itu-itu aja ya. Sakit hati, dipecat dan lain sebagainya. Pokoknya semua orang yang mengkritik Jokowi sederhana saja. Kalau nggak dibilang kadrun, dibilang sakit hati ya, atau tidak kebagian jabatan ya. Alhamdulillah ya, saya tidak mengkritik Jokowi hanya karena ketika sudah tidak menjabat lagi. Justru karena saya menjabat dan mengkritik Presiden Jokowi, maka kemudian cepat berakhir ya apa yang kita idam-idamkan sebagai kehidupan duniawi itu. Jadi coba kita bacakan Sobat Era sekalian komentar Sobat RH terkait dengan soal ini ya. Saya boleh dikritik tapi saya ingin lihat bagaimana aspirasi Sobat RH. Walaupun tidak fair juga karena ini di Refli Harun Channel. Tapi ya kalau di channel-channel netral misalnya ya kita bisa lihat sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk sih gitu ya. Apakah kemudian mereka tidak bisa membantah analisis saya misalnya sehingga mereka cukup melakukan kekerasan verbal seperti itu ya. Oke. Coba kita lihat ya, saya masih di ruang ibu saya ya. Saya belum pulang ke Jakarta karena kebetulan hari ini ada reuni SMP ya. Besok saya diundang mau makan nasi kambing oleh Rektor Unsri ya. Alhamdulillah ya. Oke. Iskandar ya. Poinnya di rezim sekarang yang siap jadi penjilat ya minta apapun akan dikasih ya. Ngabalin sisa jabatanmu tinggal 2 tahun lagi. Habis itu ya sudah out. Ruhut, rakyat tertawa lihat ulamu. Kuak, 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 kuak. Tapi saya nggak fair membacakan. Pasti lebih banyak yang mendukung saya kalau di sini ya. Bang Refli, jempol. Bang, saya tinggal jauh dari kota tapi saya cerdas bang karena channel Era. Alhamdulillah. Kira-kira begitu ya. Ngabalin dan Ruhut Sitompul tidak bisa berkomentar dengan intelektual lagi karena bisanya berpikir bagaimana cara kedua orang ini bisa meloncat kemana setelah bos yang didukung udah tidak berkuasa lagi ya. Semangat bang, jangan takut untuk sebuah kebenaran, insya Allah ya. Kita tidak boleh juga sombong sebagai manusia ya. Namanya manusia itu pasti ada rasa takutnya, beraninya ya. Ingin memperjuangkan kebenarannya, silentnya ya. Jadi kita hidup ini seperti itulah ya. Padahal mereka sendiri yang hatinya berpenyakit, na'udzubillah ya. Kemudian Ngabalin kerjanya di istana itu cuma ngadalin Jokowi doang. Kemudian teruslah mengkritik untuk membangun bangsa ini agar lebih maju. Insya Allah ya. Jadi kenapa kita mengkritik Jokowi? Bukan karena kita nggak suka Jokowi atau benci Jokowi. Tapi karena dia presiden. He is the president of Republic of Indonesia. Kalau dia wali kota Solo saja, saya nggak terlalu peduli. Ya. Tapi karena he is the president of Republic of Indonesia, maka saya sebagai warga negara Indonesia peduli. Dan ya tentu saja kita ingin negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi surga di bumi ya. Tuhan telah menciptakan Indonesia yang dikatakan sebagai sepotong surga yang diberikan ke bumi. Seuntai zamrud kaltulistiwa. Tapi coba kehidupan sehari-hari kita, apakah kita merasakan hidup di surga? Yang kita rasakan adalah lingkungan yang kotor, kemacetan, polusi di mana-mana, bau dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan terutama di kota-kota besar ya, tidak hanya Jakarta tapi juga ya kota-kota lainnya juga. Jadi nah ini juga kritik terhadap Gubernur DKI misalnya. Kalau saya memilihnya daripada membangun stadion misalnya, ya saya lebih suka menanam pohon, menjadikan Jakarta itu hijau ya. Tetapi kan setiap kepemimpinan selalu pengen ada landmark building, benda yang selalu diingat. Makanya tidak heran kalau Bung Karno membangun Monas, membangun Istiqlal,
kemudian membangun gedung MPR, DPR dan lain sebagainya. Presiden Jokowi membangun IKN ya. Karena tadi aspek material itu jauh lebih dikejar ketimbang aspek yang jauh lebih substantif ya kan, spiritual, membangun lingkungan yang hidup hijau dan lain sebagainya. Oke. Maka jangan heran kalau di luar negeri selalu ada yang namanya Green Party. Cita-citanya adalah memperbaiki lingkungan hidup ya. Bukan membangun beton-beton, membangun katakanlah sesuatu yang bisa merusak lingkungan. Kemudian Taufikur Rahman ya seperti biasanya. Taufikur Rahman satunya lagi apa ya? Emang sakit hati mau alasan apalagi drone? Alhamdulillah dikatain sakit hati. Kemudian oke. Apa lagi ya? Puasa bicara ketika sudah tidak ada argumen selalu nyerang pribadi ya. Apalagi ya? Kemudian kalau Jokowi turun, Ngabalin pasti pulang ke Papua karena takut kalau ada di pusat pemerintahan yang akan datang bakalan nggak bisa berjalan di tempat umum. Mudah-mudahan tidak ya. Jadi kita harus menjadikan negara kita negara yang beradab. Berbeda pendapat, berbeda pandangan politik itu tidak harus menjadikan kita kemudian bermusuhan. Musuh kita adalah orang yang mau menggaruk uang negara. Nah kalau dia koruptor ya musuh kita, jangan kita kawani. Kita terbalik ya, koruptor kita kawani ya kan. Tetapi kemudian orang yang lurus, orang yang katakanlah tidak punya track record korupsi justru dimusuhi. Nah rusaknya negara itu adalah ketika orang lebih mengagung-agungkan ya pencari penikmat jabatan dan juga koruptor ya sebagai orang yang dianggap berjuang dan berjasa bagi negara. Iya, dia bekerja untuk negara, tetapi berapa yang diambilnya untuk negara? Maka long term justru yang dilakukan adalah merusak negara ini. Ya, tidak ada negara dibangun oleh para koruptor. Yang ada adalah koruptor pura-pura membangun, tapi dia mengambil lebih dari apa yang seharusnya diberikan. Ya. Oke, Sobat Era sekalian, itu saja ya. Tidak terasa hampir 30 menit dan terima kasih juga atas partisipasinya. Terbukti ternyata banyak yang nonton yang begini ya. Artinya tema ini ya diminati oleh Sobat Era sekalian. Tapi semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekali lagi buat Ali Ngabalin ya, selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk Ruhut Sitompul tentu saya tidak mengucapkan selamat Idul Fitri. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.